Baik, kembali dari Jalan Ahmad Yani nomor 13 Purworejo. Selamat pagi pastinya buat Anda pendengar yang masih selalu setia terus tentunya bersama saya Vivi Safira pagi ini. Tadi udah saya informasikan kepada Anda kalau hari Sabtu, waduh bisa dong Anda bertanya-tanya tentang masalah kehamilan, reproduksi, dan pastinya apa yang sekarang ini sebenarnya sedang Anda keluhkan. Karena nanti akan dijawab oleh beliau ya, Dr. Derajat Kurniawan SPOGK yang pagi ini juga sudah hadir, sudah rawuh di studio Irama FM Purworejo. Nah, silahkan Anda bisa ikutan gabung tentunya by phone 02753214446 atau di SMS WhatsApp di 081392696815. Ini gini ya Mas, berarti ya Mas? Nah, iya. Iya lupa saya bila saya kelihatan ya. Oke, sebelumnya saya sapa dulu Dr. Derajat. Selamat pagi Dokter. Selamat pagi Mbak Vivi, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Dokter sehat dok? Alhamdulillah sehat ya, kelihatan toh? Ya, fresh. Ya, kalau nggak sehat tuh gitu. Lemes. Ini terus melek satu itu. Gini dok. Lah itu berarti booming. setengah sehat setengah enggak. Oh gitu ya. Oke, dokter, nanti kita akan membahas pastinya keluhan-keluhan dari pendengar Irama FM Purworejo, dan pastinya kita akan terima by phone boleh 02753214446 ataupun SMS WhatsApp-nya Irama FM Purworejo. Dan sekarang nggak cuma hanya didengerin lewat 88,5 Irama FM aja, tapi juga melalui IG-nya Irama FM. Dan nanti dialog ini juga bisa Anda saksikan juga lewat YouTube-nya Irama FM. Dok, mungkin mau menyapa dulu pendengar di Irama, monggo dokter. Oh iya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemirsa dan pendengar di Irama FM. Berarti kalau pendengar di radio, kalau pemirsa bisa di IG live, YouTube live, ya, kemudian betul. Apa live nih? Facebook Live. Komplit sekarang ya. Iya. Tapi yang pada saat sekarang ini IG ya. IG. Dan nanti akan disiarkan juga ya Mas ya, lewat YouTube-nya Irama FM. Oke, berarti kalau IG berarti siapapun di belahan dunia ini silakan untuk melihat dan bertanya, boleh lewat IG, nanti bisa disampaikan dan boleh. Ya, kita sama-sama sharing ya. Sharing pengetahuan terkait dengan kesehatan reproduksi dan kehamilan. Siapapun yang ingin tahu seputar kehamilan dan kesehatan reproduksi bisa bertanya apapun ya. Silahkan dimulai dari sekarang. Oke. Jadi mulai dari saya pemanasan dulu ya dok gitu. Ya. Seperti yang sekarang ini dokter santer ibaratnya juga viral banget gitu loh tentang dokter hadir nggak sih di pernikahan Luna Maya? Oh, hadir ya mungkin di belakang TV di belakang gadget ya. Oh, gitu. Ini kan pernikahan Luna Maya sama Maxim yang kemarin ya dok ya, dan ternyata di situ juga ternyata Luna mengungkapkan kalau dia sudah melakukan yang namanya pembekuan sel telur. Nah, ini yang akhirnya jadi sempat jadi bahan perbincangan, dan ternyata banyak wanita-wanita sekarang ya, wanita karir yang ingin mencoba apa yang dilakukan oleh Luna Maya. Nah, sebenarnya kita sebagai wanita-wanita yang kadang apa toh itu sebenarnya apa sih dok tentang pembekuan sel telur itu? Monggo dokter. Ya, jadi itu memang isu yang menarik sekali karena memang membuka peluang bahwa berapapun umur kita, kalau kita ingin mempunyai keturunan itu masih bisa ya, alternatif dalam usia yang mungkin lebih tua di mana sel telurnya sudah menurun kualitasnya, kita punya cadangan misalnya calon keturunan kita yang bisa kita wujudkan dengan teknologi gitu ya. Nah, teknologi ini dimulai dengan menyimpan sel telur, dan itu bisa dilakukan bahkan sebelum dia menikah. Oh gitu. Ya, sebelum dia menikah. Kalau nggak salah mungkin secara hukum ya di Indonesia menyimpan sel telur itu masih boleh ya, dalam arti bukan suatu larangan ya, baik secara agama, karena itu disimpan. Kecuali kalau mungkin nanti diproses dengan benih yang bukan suaminya, itu kalau di luar negeri legal, kalau di Indonesia nggak legal. Tapi kalau untuk menyimpan telur saja itu boleh. Jadi itu memang suatu teknologi yang diwujudkan untuk memberikan peluang bagi si wanita apabila mungkin pada saat itu belum siap untuk mempunyai keturunan. Dan itu alasannya banyak sekali Mbak Vivi ya. Satu, mungkin dia sedang menjalani terapi.
Jadi mungkin pada saat itu dia menjalani terapi, apalagi terapi itu sangat beresiko dengan kesuburannya. Contoh misalnya kemoterapi. Dia penderita kanker, kemudian dia memerlukan kemoterapi, di mana kemo itu kemoterapi bahkan juga terapi radiasi. Radiasi itu dengan radioaktif ya. Itu membuat kesuburannya menurun, bahkan membuat sel-sel yang benihnya itu menjadi tidak aktif atau rusak ya. Nah itu diselamatkan dulu. Nah diselamatkan dulu, dan itu ada tekniknya. Jadi menyelamatkan di saat dia masih muda, di saat dia masih sehat, di saat dia belum sakit, itu diselamatkan dulu beberapa jumlah telurnya, itu terus disimpan. Dan itu disimpan itu memang ini sudah dibuktikan bahwa ini efektif dan awet ya. Jadi sel yang masih muda, sel telur yang masih muda ini diawetkan dalam suhu di bawah 0 derajat ya. Sangat dingin, dan ini masih fresh, dan suatu saat nanti beberapa tahun kemudian itu diambil. Bahkan kalau misalnya yang belum menikah seperti Luna Maya pada saat itu, sekarang kan sudah menikah nih, itu bisa diambil lagi kemudian dipertemukan dengan metode bayi tabung dengan benih suaminya. Iya. Jadi ini memang kalau sudah benih diambil, berarti dipertemukannya harus dengan teknik bayi tabung, tidak bisa dengan hubungan suami istri biasa. Oh begitu. Karena benihnya sudah di luar, otomatis benih laki-lakinya juga dipertemukan di luar, ditabung. Makanya dinamakan bayi tabung gitu ya. Iya. Dan ini sangat memungkinkan, walaupun Luna Maya sekarang usianya sudah di atas 40 tahun. Betul. Jadi seperti itu Mbak Vivi. Oh berarti ada manfaatnya sebenarnya dok ya. Betul. Dok, penasaran juga, jadi boleh tahu nggak usia berapa bisa melakukan yang namanya pembekuan sel telur ini dok? Ataukah usia masih 20-an? Boleh belum sih? Jadi kita kembali ke prinsip bahwa sel telur semakin muda usia si wanita itu kualitasnya semakin lebih bagus. Jadi yang dianjurkan ya antara 20 sampai 30 ya. Kalau sudah 40 baru diambil telurnya, wah sayang sekali itu. Itu artinya sudah terlambat. Jadi kualitas telur ya antara umur 30 sama usia 40 itu udah beda, Mbak. Jadi lebih bagus sekali pada saat usia muda. Masih sehat-sehatnya gitu ya dok ya? Masih istilahnya masih seger gitu ya. Ibarat buah kayak gitu ya dok? Betul ya. Wanita itu memang ya meredup ya. Awalnya tuh seger, habis itu meredup. Mas Adi gimana nih Mas? Termasuk sel telurnya. Gak cuma dari face-nya, dari kulitnya kan kulit ya awalnya seger ya. Seger jadi agak keriput gitu ya dok. Habis itu terus meredup, keriput, juga nggak seperti seger seperti awal masih muda. Benar. Begitu pula sel telurnya. Begitu. Bisa dipahami berarti ini ya. Baik, jadi sekarang ini buat Anda yang mungkin penasaran sekali kemarin dengan kasusnya Luna Maya, loh kok kayak gitu bisa, loh emang boleh? Ternyata memang dibolehkan gitu ya. Nggak masalah sebenarnya. Apalagi sekarang ini wanita juga biasanya mereka mengejar karir dulu dok. Usia segini berarti walaupun beliaunya menikah usia berapa, tapi udah ada cadangan yang namanya pembekuan sel telur boleh gitu. Dan ini memang sangat membuka peluang bagi mereka-mereka ini yang dalam tanda kutip belum ketemu jodoh. Betul. Jadi ada ya banyak kasusnya kok, belum ketemu jodoh kok sudah usianya 38 tahun gitu ya, baru ketemu jodoh. Kayak kemarin saya ada pasien, dia itu ketemu jodoh itu sudah 39 tahun, Mbak. Iya. Terus dia langsung datang ke saya supaya cepat hamil. Nah, kita bisa tahu ya seperti penjelasan saya tadi bahwa sel telur kalau udah usianya di atas 35 itu kan menurun. Jadi sangat sayang sekali, harusnya pada saat sebelum 35 itu sudah diambil telurnya dulu. Jadi kita sudah prediksi nih, wah usia segini kok belum punya jodoh ya. Sel telurnya diselamatkan dulu ya. Jadi dia punya beberapa yang disimpan. Begitu dia sudah menikah dalam kondisi yang sudah berumur, itu bisa diambilkan sel telur yang masih muda yang dia sudah miliki, sudah simpan itu ya, dipertemukan dengan sel suaminya begitu. Sudah siap sedia ibaratnya kayak gitu ya dok ya. Dan ini juga kasusnya Luna Maya membuka hati para wanita sebenarnya. Ternyata bisa ya. Bisa ya. Padahal secara normal kan mereka menunggu ada jodoh dulu gitu ya. Begitu jodohnya datang di usia udah 40 tahun. Wah berarti ibaratnya dia itu mendapatkan suami ya hanya untuk teman saja, maksudnya tidak ada keturunan karena memang peluang untuk hamil kan kalau sudah 40 ke atas itu tinggal 20%.
begitu. Baik, buat Anda yang sekalian mau gabung lewat SMS bahasa, boleh saya izinkan buat Anda untuk gabung. Ada yang udah masuk, dan saya juga sapa dulu buat Anda yang udah ikutan gabung lewat IG-nya Irama FM Purworejo. Terima kasih Mbak Mega, Mas Arif, Mas Galang, Mas Cahyo, juga banyak ini yang udah ikutan gabung. Boleh ya lewat IG, bertanyalah di situ bisa. Semua mas-mas ya, kok nggak ada yang Mbak malahan. Mbak Mega, Mbak Mega. Oh iya ya, Mbak Mega ya. Dok, ini dari jarak jauh mata saya udah. Ada Jejen juga, terima kasih, dan pastinya juga buat Anda ya. Dari Mbak Sani, thank you udah ikutan gabung juga. Ini mengikuti apa yang kita obrolin Dokter Derajat. Saya mau tahu aja Dokter Derajat, apa kabarnya? Saya penasaran apa manfaat dari pembekuan sel telur dan apakah ada efek sampingnya? Terima kasih dokter dan Mbak Vivi. Manfaatnya seperti saya sudah jelaskan tadi ya, bahwa sel telur itu bisa dibuahi kapan saja di waktu yang akan datang, di mana waktu yang akan datang itu mungkin yang usia si ibu itu sudah lanjut atau mungkin fungsi reproduksinya sudah rusak ya, dalam arti sel telurnya mungkin sudah, contoh tadi pada kasus-kasus ya. Jadi dia tuh menderita kanker indung telur sehingga indung telurnya harus diangkat ya. Sebelum diangkat sel telur yang sehat itu diselamatkan dulu. Nah begitu. Di saat dia tidak mempunyai indung telur ya, dia masih bisa mendapatkan keturunan ya dari sel telur yang disimpan tadi. Kemudian efek samping, efek samping terkait apa nih? Kalau efek samping terkait pengambilan telur itu saya kira nggak ada masalah ya. Aman ya, karena dok, ya? Prosedurnya ya nanti saya jelaskan juga bagaimana cara mengambil telur ya. Prosedurnya tidak semudah ngambil telur di kandang ayam ya. Ada prosedurnya ya, dok. Ada prosedurnya ya. Gitu. Ya berarti langsung bisa dok Anda sampaikan juga prosedurnya, seperti apa gitu. Nggak nunggu aja yang tanya. Nanti langsung aja. Kan biasa tuh membuat kepo dulu kan gitu. Jadi penasaran gitu ya, dok. Iya, itu memang trik untuk dialog ya. Ternyata Mbak Vivi sendiri yang kepo kan. Penasaran juga gitu loh dok. Jadi prosedur pengambilan sel telur itu biasanya kita harus melakukan yang dinamakan stimulasi ovulasi. Kenapa? Karena kita mengharapkan sel telur yang diambil itu lebih dari satu dalam kondisi banyak yang dalam kondisi matang. Jadi sel telur wanita itu sebetulnya kalau tidak distimulasi, normalnya yang matang itu cuma satu, Mbak. Cuma satu? Iya, jadi kecuali kalau dia memang kesuburannya luar biasa ya. Contoh pada bayi kembar itu ya, itu kan sel telur yang matang 2. Itu kembar yang disigot ya, yang tidak indenting. Tapi kalau misalnya tidak disuburkan, kita misalnya mau ngambil dapatnya 1 kan, sayang banget ya. Nah ini supaya dia bertelur banyak ya, itu dikasih obat penyubur dulu berupa suntikan yang maksimal ya, sehingga pada saat dia sudah mau ovulasi itu tampak sekali dengan pemeriksaan USG transvaginal, maka sel telur yang matang tuh banyak di situ. Jadi nanti yang diambil pun juga banyak, lebih dari 1, dipanen istilahnya. Kayak semacam buat cadangan ya dok ya, kalau ini nggak bagus. Semakin ini banyak semakin bagus ya. Betul. Jadi makanya ada istilah waktu pengambilan sel telur itu namanya OPU ya, ovum pick up ya. Jadi sel telur itu namanya ovum pick up ya, diambil. Lah itu bisa dibilang panen ya. Jadi panen sel telur. Jadi nanti beberapa hari sebelum masa subur itu dilakukan penyuntikan secara berkala ya, sampai nanti maksimal akan didapatkan sel telur yang matang dalam jumlah yang banyak. Nanti begitu sudah maksimal, nanti kita ambil sel telurnya juga dengan teknik khusus. Ya itu dengan guiding USG, nanti juga kita ambil dari bawah, dari vagina. Dari bawah? Iya, dengan suntikan. Jadi dengan suntikan nanti kita tusuk di samping rahim, nanti kita akan menembus langsung ke indung telurnya yang ada sel telur, nanti disedot gitu ya. Jadi gitu. Nanti dibius, Mbak. Kayaknya sampai kayaknya agak gimana? Bius total atau bius apa, Dok? Bius separuh. Bius separuh. Ya, bius separuh. Kayak sesar itu ya, Dok ya. Gitu. Akhirnya, Dok, ini, Dok. Akhirnya segera datang. Ya, jadi akhirnya penyubur datang nih. Dilanjutkan lagi dok, mungkin melalui prosedur dari bawah terus. Kemudian nanti begitu sudah dapat telurnya dimasukkan ke tabung. Nah, itu yang nanti disimpan ke dalam suatu tempat pendingin. Biasanya memakai hidrogen cair, Mbak, untuk pendinginannya, supaya bisa dingin dalam jangka waktu lama gitu. Itu biasanya seperti tabung. Pernah lihat ini nggak? Tabung kecil itu ya. Tabung aluminium untuk
untuk nampung susu sapi itu ya, gede itu loh. Oh iya, itu yang bentuknya besar. mirip seperti itu tapi lebih besar. Oke, Itu baik. kalau dibuka tutupnya terus kebul-kebul itu Mbak, kebul-kebul ada dingin apa? Iya, 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 itu Oh, hawa gitu dinginnya ya. keluar itu masukkan ke situ. Dari berapa sel tuh berarti satu dimasukin satu atau semuanya dimasukin situ, Dok? Iya, nanti tergantung jumlahnya ya. Kalau banyak ya nanti dibagi beberapa tabung begitu. Tuh ya. Iya. Ternyata ya, Pengen Mas. ya. Sekarang usia berapa? Aduh, Oh, berarti jangan ya. udah nggak bisa lagi diambil. Jangan ya. Jangan. Oke, prosedurnya seperti itu ya. Baik, terima kasih buat Mbak Sani yang udah tahu tadi manfaatnya seperti apa, udah disampaikan oleh beliau Dokter Derajat, dan efek sampingnya ya nggak ada sebenarnya. Kalau untuk ngambilnya ya. Oke, enggak. ngambilnya santai juga. Prosedurnya juga tadi udah Ya. sempat dibicarakan sama beliau Dokter Derajat ya. Bahwa dokter mungkin bisa ngunjuk dulu, Untuk, nggak apa-apa, biar- biar lancar nanti ya. Mas Terima Adi, kasih. terima kasih Mas Adi, Ya, Mas matur Adi. nuwun. Ini Ini tahu ramuan ini loh Dok dari Mas Adi itu. Oh iya ya. Iya. Seruput ya. Oke, baik. Oh, tehnya nanam sendiri, Dok. Pantesan Panen. kok masih ada bau-bau tanahnya. Ya. Berarti Dokter bisa. langsung dari kebun. Oke, baik, saya Terima masih kasih sekebun ya. Oh, masih kebun. Baik, kita masih menunggu Anda yang pengen kolaborasi dengan kita ya, pengen bertanya lewat IG, monggo ya. Buat Mas Imas ya berarti ya, Galang, buat Mbak Arsita juga thank you, Onoiswen juga thank you udah ikutan gabung. Dok, ada yang masuk tapi lepas dari obrolan tadi nggak masalah juga ya. Gak dari apa-apa saya. ya, mau ngalor ngidul juga gak apa-apa. Yang penting kalau ada keluh kesah Anda aja nih Iya, masalah betul. ini. Buat wanita boleh, laki-laki kita nggak menutup kemungkinan ya. Dan Iya. ini alhamdulillah kita mendapatkan mangsa laki-laki, Dok. Ih, ya, Mangsa langsung kayak- ditumbruk aja. Langsung tak tubruk. Oke, terima kasih. Pakai initial aja ya. Dari Mas TN. Dokter, boleh nggak sih saya tanya gimana cara mengatasi Mr. P yang loyo dan bisakah kembali normal? Ya. Boleh dong. Mas X ini usianya berapa ya? Tidak disebutkan. Waduh, kurang lengkap ini. Harus ya. Karena gini, loyo enggak itu juga bisa dipengaruhi usia. Jadi kita ulas saja ya keseluruhan bahwa ini masalah kejantanan berarti ya. Betul kan? Iya betul. Ya, memang ini memang topik yang menarik juga ya. Ya, masih ada kaitannya dengan proses kehamilan ya. Betul. Kalau loyo kan nggak bisa. Karena saling mendukung ya, Dok. Ya, sebetulnya kalau memang loyo ya, ini kembali ke kasus Luna Maya tadi ya, bahwa laki-laki yang sudah tidak mampu untuk melakukan hubungan suami istri alias loyo, itu juga bisa diselamatkan benihnya. Iya, bisa, walaupun Dok. pada saat itu dia sudah usia ya sebaiknya masih muda juga ya, tapi dia tidak bisa melakukan ereksi apalagi ejakulasi, sehingga dia diambil selnya itu langsung dari buah zakarnya. Oh gitu. Ya, itu nanti tekniknya juga hampir sama dengan pengambilan sel telur dan bisa diawetkan juga. Saya pikir cuma yang wanita aja yang pembuahan sel telur, ternyata laki-laki Iya, juga bisa. laki-laki juga benihnya juga bisa diawetkan Oke. dalam kondisi segar dan bisa dipertemukan dengan sel wanita. Jadi seperti itu. Tapi yang jelas ini kan topiknya kan untuk laki-laki bukan menyelamatkan itunya, tapi faktor ereksinya. Ya, karena kita tahu bahwa ereksi itu kalau kita tadi yang bahas itu kan dalam fungsi sebagai reproduksi. Baik. Tapi kalau ereksi yang ini untuk rekreasi, Mbak. Beda kan? Iya, jadi ada dua fungsi. Alat kelamin itu adalah untuk fungsi reproduksi dan fungsi rekreasi. Nah, ini untuk rekreasinya. Walaupun mungkin efeknya nanti ke reproduksi juga. Bagaimana supaya tidak loyo? Nah, sekarang begini, bahwa fungsi ereksi kita ketahui bahwa ereksi itu timbul bila mana ada darah yang masuk ke, mohon maaf ya, ke penis ya, itu sudah proses suatu ereksi dan proses ini tidak terjadi dan ini pertama harus butuh rangsangan. Nah, peka nggak terhadap rangsangannya. Kalau sudah terangsang tapi tetap tidak bisa, itu artinya aliran darah ke alat kelamin itu tidak lancar. Dan ada penyakit-penyakit tertentu yang menimbulkan itu semua. Contoh yang gampang adalah penyakit gula, kencing manis ya. Jadi bagi bapak-bapak yang punya kencing manis itu ada risiko ke arah istilahnya tidak bisa ereksi.
ya. Jadi itu harus diperiksa. Jadi tergantung penyebabnya apa untuk kasus ini, apakah penyebab karena ada faktor penyakit tertentu yang menjadi dasar penyebabnya, atau mungkin hanya faktor psikis, bisa saja Capek, stres. karena capek, staminanya nggak bagus, atau mungkin faktor psikis yang paling mendasar mungkin sudah nggak cinta lagi. Waduh, gawat ini. Wah ini dok, Ya, ini ya. dokter kebanyakan nonton sinetron ya. Tapi kalau memang punya penyakit tertentu, dijelaskan ke istrinya, saya tuh masih cinta, tapi karena saya punya sakit ini, ya ini perlu diobati dulu. Ternyata yang manis-manis tuh tidak selalu indah gitu ya. Iya, ya. Jadi begitu. Walaupun istrinya manis, kalau dia punya kencing manis, Jadi nggak tetap manis. aja. Ya, Berarti jadi nggak harus manis. diobatin dulu dong dok. Diabati dulu, dulu. dia ada penyakit apa yang mempengaruhi fungsi ereksinya. Dan saran saya segeralah berkonsultasi dengan dokter yang kompeten untuk masalah ini. Sebenarnya bukan saya sih, saya tidak mengobati kasus mal ereksi ini, tapi ada dokter spesialis yang dinamakan spesialis andrologi. Andrologi. Itu betul-betul menguasai dari A sampai Z ya. Itu ilmu mengenai masalah ereksi ini, baik ereksi maupun kesuburan pria. Contoh misalnya, spermanya tidak maksimal jumlahnya, gerakannya lambat. Ini juga bisa dikonsultasikan dan diterapi oleh dokter spesialis andrologi. Bisa ya. gitu. Baik, jadi masih aman Mas TN, ada angin segar pastinya buat Anda. Tetap semangat Mas TN ya. Ya, tapi paling Bismillah. enggak Mas TN tahu kan apa sih yang menyebabkan aku ini, ya Mas TN sendiri yang tahu dari sekian kemungkinannya apa yang menjadi penyebab. Kalau jenengan tidak punya penyakit tertentu, ya cobalah mungkin memperbaiki pola hidup, gaya hidup dulu, pola hidup sehat dulu. Ya. Itu nanti bisa mempengaruhi ya. Rajin olahraga penting. Jadi begini, seringkali laki-laki ini kurang olahraga. Jadi kita tahu bahwa hormon tubuh kita itu dipengaruhi oleh kondisi fisik yang bugar, yang fit ya. Jadi kita tahu bahwa fungsi ereksi ini sangat dipengaruhi oleh hormon. Jadi rangsangan timbul, maka hormon akan bekerja merangsang ereksi tadi. Baik. Nah, kalau misalnya hormon tidak berfungsi dengan baik, walaupun ada rangsangan, ya tidak akan, ini istilahnya tidak kluruk lah istilahnya ya. Jadi hormon ini kita aktifkan dengan cara berolahraga. Satu, olahraga. Kedua, cukup istirahat. Istirahat. Kemudian yang ketiga, makan makanan yang bergizi, tinggi protein terutama ya. Makanya ada yang bilang, wah obat kuat itu kuning telur tambah madu. Lah itu memang betul ya. Gitu. Tapi ya bukan cuma itu aja, makanan bergizi keseluruhan tuh harus dikonsumsi. Rokok juga ya dok ya. Jangan merokok, hindari merokok ya. Pola hidup sehat itu adalah tidak merokok. Itu sangat berpengaruh juga zat kimianya. Belum lagi pola pekerjaan. Pekerjaannya apa? Misalnya pekerjaannya yang berat-berat, angkat kondisi junjung yang sangat panas ya. Ya. Contoh misalnya jadi driver ya. Tahu sendiri kan ada angkot. Jadi driver itu kan, contoh saya lihat angkot di Purworejo ini kan angkot yang mesinnya itu di bawah jok supir itu ya. Panas ya dok. Panas ya dok. Itu membuat mengurangi stamina ereksi juga ya, tentu saja. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang banyak mengandung zat kimia. Kalau yang angkat junjung itu dok. Angkat junjung sih malah untuk olahraga kan. Itu nggak apa-apa itu. Iya. Kemudian kebiasaan yang berisiko terhadap alat kelaminnya ya. Contoh misalnya suka olahraga yang berpotensi terjadi cedera gitu ya. Ini ya dok ya. Kemudian ketendang. Sepak bola pun juga nggak sengaja bolanya cedera. kena bola mengenai bola yang lain. Betul. Itu juga beresiko juga. Ya, ini edukasi ya, jangan salah ya. Ya betul. Ya. Jadi begitu ya Mas TN. Siapa tahu apa yang saya sampaikan ternyata ada yang cocok. Yo bener yo. Aku ternyata ngerokok misalnya gitu. Ya dikurangi rokoknya, bahkan dihentikan ya. Susah dok. Kalau mungkin agak perlahan-lahan mungkin bisa ya. Ya step by step ya. Itu tapering off ya istilahnya. Jadi misalnya sehari 1 bungkus ya. Misalnya ya awal. Besoknya jadi setengah. Besoknya nanti 1/4 sampai nanti besoknya lagi jadi 1 batang ya. Besoknya lagi setengah batang. Besok lagi 1/4 batang. Misalnya ini loh. Isara Mas Adi kita kerasanya.
Ini jadi iya. Ya oke, nggak apa-apa ya buat Anda perokok nggak apa-apa, tapi ya mungkin agak dikurangi sedikit. Monggo ngunjuk lagi dong, silakan. Ini pengganti rokok. Pengganti rokok. Oke. Ada lagi? Boleh ya Dok? Masih ada kesempatan tadi kan? Ya masih ada kesempatan. Dari ini Dok, masih dari A, baru saja menikah beberapa bulan lalu. Mau tanya ciri sperma yang bagus seperti apa dan bagaimana cara mengetahui pasangan kita masih virgin atau enggak? Itu. Masih ada satu pertanyaan lagi nanti Dok. Monggo Dok. Kalau yang tanya gitu berarti ini suaminya nih mestinya. Iya, suaminya. Iya. Waduh, gimana ya? Waduh. Jadi ini memang pertanyaan mendasar sekali. Ini istrinya dengerin nggak nih? Waduh. Kayak kucing-kucingan. Jangan-jangan kalau dengerin nanti malah jadi heboh ini. Gimana Dok? Jadi untuk sperma seperti saya katakan tadi ya, bahwa menilai sperma itu tidak bisa dinilai dengan langsung atau visual. Kan yang selama ini orang-orang maksudnya awam gitu ya, itu melihat sperma yang bagus tuh yang kental, yang ini yang enggak encer, yang gimana warnanya dan sebagainya. Itu tidak bisa diketahui dari kekentalan, karena sebetulnya kekentalan itu adalah zat pembawa dari sel spermanya, bukan spermanya itu sendiri. Spermanya sih nggak kelihatan. Jadi yang jenengan kelihatan kental itu sebenarnya istilahnya media yang membawa sel-sel spermanya itu. Nah, media itu bisa kental, bisa encer juga. Tapi yang penting isinya itu berapa jumlahnya, berapa motilitasnya, morfologinya berapa yang normal. Itu yang penting. Ya. Sperma itu jutaan ya Dok? Iya, jadi tidak berasal dari kekentalan. Jadi kekentalan adalah cuman zat media yang membawa sel sperma. Nah, gimana mengetahui jumlah sel sperma? Dengan mikroskop. Jadi diambil dulu, kemudian di bawah mikroskop dilihat dan dihitung berapa juta jumlahnya. Kemudian apa tadi pertanyaan kedua? Yang wanita gimana masih mengetahui pasangan kita masih virgin atau enggak gitu. Kalau virgin apa enggak, kalau penilaian secara medis itu dengan melakukan pemeriksaan selaput darah. Pemeriksaan selaput darah itu ada SOP-nya ya, ada tata caranya, dan ini memang sering dilakukan kami sebagai dokter spesialis kandungan, terutama nih kasus-kasus kriminalitas ya, pemerkosaan gitu ya. Yang dengan catatan itu dengan permintaan dari polisi resmi, itu kita lakukan pemeriksaan itu. Apakah mau diperiksa atas permintaan siapa nih? Nah itu sebetulnya ya itu monggo, itu masing-masing. Tapi kalau virgin gitu, kalau dulu sih banyak yang bilang kalau pas waktu malam pertama atau apa gitulah dia mengeluarkan darah gitu, sepercik darah, itu masih bisa. Nah itu tidak bisa menjadi patokan 100% Mbak Vivi, karena yang saya tahu ya bahwa selaput darah itu macam-macam jenisnya. Baik lubangnya satu, elastisitasnya terutama. Kalau misalnya dia sangat elastis ya, bisa jadi tidak mengeluarkan darah pada malam pertama. Bisa. Jadi belum berarti ini tidak keluar darah berarti sudah nggak virgin, itu salah ya. Karena tidak menjamin. Nah, yang menjamin apa? Ya dilakukan pemeriksaan, karena ada penilaian secara pasti bahwa ini masih virgin. Karena selaput darah masih utuh. Selaput darah masih utuh yang kayak gimana? Tidak ada robekan sedikit pun, ya. Dan kalau sudah melakukan hubungan suami istri, itu pasti robekannya akan terlihat, akan membekas di situ. Tidak bisa sih dikembalikan dengan operasi. Ya. Dan ada yang pernah melakukannya. Jadi sudah nggak virgin, kemudian divirginkan lagi, itu bisa. Melalui operasi seperti apa Dok? Operasinya dengan benang yang sangat kecil sekali. Jadi selaput darahnya itu dipertemukan lagi. Itu bukan hal yang sulit, itu mudah. Ya, jadi mau memanipulasi itu hari gini ya Dok ya? Untuk apa? Nggak usah, mendingan yang itu aja deh.
Yang jujur aja. Yang jujur ya. Jujur lah padaku. Yang jujur dan yang laki-laki menerima kondisi istrinya apa adanya. Iya. Iya, mending gitu daripada menyakitkan ternyata enggak. Ya. Kan susah juga itu, Dok. Ya sekarang masa lalu biarlah berlalu kan. Iyalah. Iya. Sekarang yang ke depan aja, Yang Dok, ke depan gitu ya. aja. Baik, terima kasih. Ini tadi udah dijawab Mas A, tetap semangat ya. Satu lagi dok, satu lagi pertanyaan dok. Dari Ibu Endang, selamat pagi dokter. Cuma mau tanya aja, usia normal anak perempuan zaman sekarang berapa ya kalau mens ya? Gitu, karena memang mungkin berbeda dengan zaman-zaman dulu ibunya gitu ya. Sekarang beda-beda karena apa? Karena memang usia haid pertama itu dipengaruhi oleh faktor satu gizi dan faktor lingkungan, begitu ya. Memang sekarang cenderung lebih maju usianya, ya. Ya usia yang SD itu biasanya ya usia 10 sampai 12 tahun. Berarti kalau sekarang normalnya berapa dok? Kalau usia mamanya 11 tuh? Itu dalam kondisi ada range-nya ya. Oh gitu. Range-nya, tapi masih di bawah 14 tahun. Masih bisa. Kalau usia sampai 14 tahun kok tetap nggak, itu berarti ada sesuatu. Bahwa ada hal-hal yang menimbulkan kenapa si anak ini tidak keluar haidnya. Cek berarti. Dicek aja. Seringkali biasanya ada kelainan pertumbuhan organ reproduksi. Contoh misalnya dia nggak punya endong telur, ya, atau dia tidak punya vagina, bisa juga. Atau dia punya vagina tapi selaput darahnya tertutup, buntu, gitu. Itu juga bisa. Itu haruskah melalui operasi juga dok? Melalui operasi. Tapi nggak mending. Jadi dia masih punya rahim, masih punya endong telur, hanya selaput darahnya menutup, sehingga pada saat haid darah haidnya itu tertahan. Dia akan mengalami nyeri. Jadi nanti akan kelihatan seperti kista di dalam vaginanya itu. Harusnya keluar jadi enggak ya? Enggak, jadi buntu. Nah itu nanti ada operasi namanya cross incisi. Jadi dilobangin gitu, nanti akan keluar ya. Gitu ya. Oke, baik Ibu Endang, tetap semangat aja. Bisa nih kalau mungkin di usia berapa belum, berarti bisa langsung dicekkan, dikonsultasikan gitu ya. Dan terima kasih, saya sapa dulu yang ada di IG buat Mas Danang, Ibu Mutia. Selamat pagi Bu. Mungkin Bapak bisa melambaikan tangan dok. Halo Bu Mutia, apa kabar? Oke, ada lagi Mas Rian buat Rasaj juga ya. Mas Andi, Mas Andi Abaireng juga gabung bersama saya. Terima kasih Mas Andi. Sukses pastinya buat Anda. Dok, sayang sekali obrolan kita sampai di sini aja, Dok. Tentang tadi yang saya mencoba mengawali tentang masalah pembekuan sel telur. Kemudian juga ada yang bertanya-tanya tentang masalah sperma, masalah datang bulannya seperti apa, dan yang lainnya gitu ya. Tentunya lewat SMS Ireksi juga ya tadi ya. Oke, thank you. Dan sebelum saya tutup, mungkin dokter ingin memberikan sesuatu yang begitu spesial buat pendengar Irama FM Purworejo. Monggo dok. Ya, ini dialog ini memang tadi beberapa pertanyaan memang spesial dan mengacu pada pertanyaan pertama saya kira ya, tentang Luna Maya. Betul. Nah, begitu Luna Maya membuka wawasan kita bahwa ada banyak peluang untuk bisa mempunyai keturunan dari benih yang diambil pada saat masih muda. Kemudian ada lagi yang bertanya terkait dengan itu, bagaimana dengan kesuburan pria, masalah ereksinya, masalah kualitas sperma. Ini bagus sekali ya, artinya ini merupakan dasar pengetahuan kita untuk mengerucut menjadi suatu kehamilan. Bagaimana memperoleh keturunan, ini bagus sekali untuk topik pada saat ini. Nah, silakan untuk yang akan datang mungkin kita sambung bagaimana supaya kita bisa mempunyai keturunan dengan berbagai kelainan yang ada. Ya, tadi kelainan yang ada yaitu belum menikah sampai usia seperti Luna Maya, ternyata peluangnya masih bisa. Udah ada kabar bahwa sel telur Luna Maya nanti mau dipertemukan dengan benihnya Maxim kapan? Belum lihat gosipnya ya. Gosipnya belum. Saya juga pengen juga ini mau kapan. Karena sebetulnya saya secara langsung dapat kabar itu dari rumah sakit yang mengambil sel telurnya Luna Maya waktu itu. Kebetulan saya lagi kunjungan ke sana. Jadi di sana memang tempat disimpannya telurnya Luna Maya. Kata pegawai di situ. Kalau nggak salah di daerah Menteng sana. Sebelum ditutup dok. Jadi penasaran lagi. Sel telur itu udah disimpan. Dalam penyimpanan itu harus, kan berarti kita harus gimana sih dok? Ngebayar atau gimana dok? Itu ibaratnya kan disimpan lama tuh dok. Ya tiap
kalau berapa besaran biaya saya kurang tahu karena tergantung rumah sakit masing-masing. Iya, tapi digitnya ya sekitar puluhan juta. Ada kan berarti ada, kan? ada biaya masuk gratis. Iya makanya, loh berarti kan disimpan, berarti dia harus mengeluarkan. Iya, kita nyimpen uang di bank aja ada ininya, ada pajaknya juga kan. Masa nggak bayar harus kan? Banyak duit ada media. Tapi kalau sekilas sih masih murah sih Mbak, dibanding harga anak yang kita dapat nanti. Wah itu, iya, bener, sebagai padanan betul, itu ya bahwa anak itu tidak ternilai harganya. Betul. Gitu. Oke, baik. Oke, jadi mungkin itu ya, mungkin closing statement saya mungkin dan terakhir sekali bahwa mohon maaf kalau ada salah kata dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Mau ngejek lagi ya? Kayaknya enak. Ya, soalnya kalau saya minum satu kali nanti nggak habis, nggak enak sama yang bikinin dong. Iya dong. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Dokter Derajat yang sudah banyak sekali memberikan edukasi pastinya buat kita, apalagi nanti tadi ya maksudnya tentang pemahaman prosedur pembekuan sel telur dan pastinya macam-macam aksesoris lah tentang masalah kehamilan yang menyangkut wanita atau pria. Dan kalau Anda masih penasaran banget ada keluh kesah sebenarnya masih malu, berarti besok hari Sabtu masih bisa dilanjut lagi sekitar jam 8 sampai selesai hanya di 88,5 Irama FM Purworejo. Thank you buat Anda yang udah setia barengan saya Vivi Safira lewat radio Irama FM dan pastinya lewat IG-nya Irama FM dan nanti juga akan disiarkan lewat YouTube-nya Irama FM Purworejo. Selalu jaga kesehatan Anda dengan baik. Saya Vivi Safira pamit. Terima kasih. Bye.